Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar hari ini? Baiklah, di sini kami telah membentuk kelompok yang terdiri dari beberapa orang, yakni yang pertama saya sendiri yang bernama Abdul Aziz dengan nomor NIM 2036054. Berikutnya teman saya yang bernama Dinda Liana dengan nomor NIM 2036076. Berikutnya teman saya yang bernama Hermawati dengan nomor NIM 2036062. Di sini kami akan menjelaskan tentang proposal penelitian. Yang pertama kali akan menjelaskan proposal penelitian, yakni saya sendiri. Selanjutnya nanti teman saya yang bernama Dinda Liliana dan Hermawati. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itulah proposal penelitian. Sebelum kita mengarah ke apa itu proposal penelitian, ada kalanya kita menelusuri dulu ke belakang, yang melatar belakangi kenapa harus terbentuknya atau bisa dibilang mengapa kita harus membuat proposal penelitian. Itu penyebabnya apa? Ini harus kita kaji terlebih dahulu. Atau yang sering bisa dibilang dengan kata umum, latar belakangnya. Baiklah, di sini penelitian menjadi tahap terakhir dalam proses menuju kelulusan bagi para mahasiswa tingkat akhir. Sebelum itu, peneliti harus mengajukan proposal penelitian terlebih dahulu kepada pihak berwenang. Dalam hal ini, pihak berwenang tersebut yakni dosen pembimbing. Adapun tujuannya untuk menampilkan rumusan permasalahan, poin-poin penting yang menjadi fokus penelitiannya. Proposal penelitian itu berbentuk dokumen singkat yang mengandung informasi rencana penelitian saat hendak melakukan penelitian seperti skripsi, tesis, disertasi, dan sejenisnya. Ada dua jenis metode penelitian yang bisa diterapkan oleh peneliti, yakni metode kualitatif dan kuantitatif. Jenis-jenis penelitian. Yang pertama, penelitian kualitatif. Berdasarkan modul rancangan tahun 2019 yang diterbitkan oleh Ristek Dikti, penelitian kuantitatif bisa dipahami sebagai prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau jenis lisan dari orang dan pelaku yang diamati. Penelitian kuantitatif dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena peristiwa, dinamika sosial, dan sikap kepercayaan dan persepsi seorang atau kelompok terhadap sesuatu. Sedangkan penelitian kuantitatif ialah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis suatu keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Berikutnya penelitian R&D atau bisa dibilang penelitian pengembangan atau research and development. Saat ini merupakan jenis penelitian yang banyak dikembangkan. Penelitian pengembangan merupakan salah satu jenis penelitian yang dapat menjadi penghubung atau pemutus kesenjangan di antara penelitian dasar dengan penelitian terapan. Baiklah teman-teman, mungkin saya telah menjelaskan yang itu. Saya berikutnya masuk ke struktur proposal penelitian. Struktur proposal penelitian terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu kita membahas dulu struktur proposal penelitian kualitatif, di mana di situ ada judul, pendahuluan, setelah itu ada landasan teori, prosedur penelitian, organisasi dan jadwal penelitian, biaya yang diperlukan. Baiklah teman-teman, kita bahas satu persatu dulu.
mulai dari judul. Judul itu apa? Judul itu yang akan kita ambil untuk dijadikan suatu penelitian kita. Misalnya kita ingin mengadakan penelitian bagaimana produksi suatu pabrik dalam setahun. Nanti misalnya judul kita bikin apa? Jumlah produksi penelitian pabrik dalam 1 tahun. Itu contoh judulnya. Yang berikutnya yaitu pendahuluan. Pendahuluan itu ada beberapa bagian. Yang pertama latar belakang. Latar belakang ini bagian yang memuat uraian tentang latar belakang penelitian. Untuk apa maksud penelitian ini dilakukan dan apa atau siapa yang mengarahkan penelitian ini. Yang bagian berikutnya tetap masih di poin latar belakang, ada namanya fokus penelitian. Fokus penelitian memuat rincian pernyataan tentang cangkupan atau topik-topik pokok yang akan diungkap atau digali dalam penelitian ini. Yang berikutnya kita harus mencari rumusan masalah. Pertanyaan ini diajukan untuk mengetahui gambaran apa yang akan diungkapkan di lapangan nanti. Yang berikutnya tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini apa? Tujuan kita dalam meneliti sesuatu yang nanti akan difokuskan. Tujuan penelitian merupakan sasaran hasil yang ingin dicapai dalam penelitian sesuai dengan fokus yang telah dirumuskan. Berikutnya manfaat penelitian. Dalam kita meneliti sesuatu itu harus ada manfaatnya untuk banyak orang ataupun untuk diri pribadi. Pada bagian ini ditunjukkan manfaat atau pentingnya penelitian, terutama bagi pengembangan ilmu atau pelaksanaan pembangunan dalam arti luas. Kita masuk ke berikutnya, poin yang kedua, yakni landasan teori. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan kenyataan di lapangan. Yang berikutnya, prosedur penelitian. Dalam bagian ini diuraikan teknik pengumpulan data yang digunakan, misalnya observasi, partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Kita masuk bagian poin A, yakni metode dan alasan menggunakan metode. Bab ini memuat uraian metode tentang metode dan langkah-langkah penelitian secara operasional yang menyangkut pendekatan penelitian, kehadiran penelitian, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. Tempat penelitian, uraian lokasi penelitian diisi dengan identifikasi karakteristik lokasi dan alasan memilih lokasi disertai bagaimana penelitian memasuki lokasi tersebut. Yang berikutnya, instrumen penelitian. Pada bagian ini dikemukakan instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel yang akan kita teliti. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Dinda Diana dan Hermawati. Bagian utama penelitian kuantitatif. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Di dalam bagian ini dikemukakan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan, baik kesenjangan teoritik ataupun kesenjangan praktik yang melatar belakangi masalah yang diteliti. B. Perumusan masalah. Perumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan yang hendak dicarikan jawabannya. C. Tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. D. Sistematika penelitian. Paparan pada bagian ini dimaksudkan untuk menunjukkan cara mengorganisasikan keseluruhan skripsi, tesis, dan disertasi. Bab 2. Tinjauan pustaka. A. Landasan teoritik. Bab ini dimaksud untuk mengungkapkan kerangka acuan komprehensif mengenai konsep, prinsip, atau teori yang digunakan sebagai landasan dalam mengembangkan produk yang diharapkan. B. Kerangka pemikiran. Kerangka berpikir berbentuk diagram atau skema disertai penjelasan yang menguraikan hubungan antar variabel penelitian yang berpedoman pada landasan teori yang sudah ada. C. Hipotesis. Tidak semua penelitian kuantitatif memerlukan hipotesis penelitian. Bab 3 metodologi. A. Tempat dan waktu. Serangkaian gambaran
gambaran umum yang menjelaskan lokasi teknik pengumpulan data dalam sebuah riset. B. Desain atau metode. Butir-butir metode pengembangan. 1. Model pengembangan. 2. Prosedur pengembangan. 3. Uji coba produk. C. Populasi dan sampel. Istilah populasi dan sampel tepat digunakan jika penelitian yang dilakukan mengambil sampel sebagai subjek penelitian. D. Definisi operasional. Definisi operasional adalah bagaimana peneliti akan menjelaskan tentang sesuatu variabel yang akan diteliti. E. Jenis dan sumber data. Jenis data yang dikumpulkan hendaknya dikaitkan dengan desain dan pemilihan subjek uji coba. F. Instrumen penelitian. Bagian ini mengemukakan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data seperti yang sudah dikemukakan dalam butir sebelumnya. G. Teknik pengumpulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan misalnya observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. H. Teknik analisis data. Pada bagian analisis data diuraikan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis. Bagian akhir penelitian. Bagian akhir penelitian kuantitatif, kepustakaan lampiran. 3. Proposal penelitian R dan D. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Berguna untuk maksud apa penelitian ini dilakukan dan apa atau siapa yang mengarahkan penelitian. B. Rumusan masalah. Pada bagian ini perlu dikemukakan rumusan spesifik dari masalah yang hendak dipecahkan. C. Tujuan penelitian. Merupakan sasaran hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini sesuai dengan fokus yang telah dirumuskan. D. Manfaat hasil penelitian. Manfaatnya adalah narasi yang objektif yang menggambarkan hal-hal yang diperoleh setelah suatu tujuan penelitian telah terpenuhi. Bab 2 landasan teoritis. A. Deskripsi teori. B. Kerangka berpikir. C. Hipotesis penelitian atau produk yang akan dihasilkan. Bab 3 metode penelitian. A. Langkah-langkah penelitian. B. Metode penelitian tahap 1. 1. Populasi dan sampel sumber data. Tepat digunakan jika penelitian yang digunakan mengambil sampel sebagai subjek penelitian. 2. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan misalnya observasi penelitian, wawancara mendalam, dan dokumentasi. C. Metode penelitian tahap 2. 1. Model rancangan eksperimen untuk menguji produk yang telah dirancang. Penelitian eksperimen. Rancangan penelitian diartikan sebagai strategi mengatur latar penelitian. Memperoleh data yang paling sesuai dengan karakteristik variabel dan tujuan penelitian. Dalam penelitian eksperimen, mengacu pada hipotesis yang akan diuji. 2. Populasi dan sampel. Istilah populasi dan sampel tepat digunakan untuk penelitian yang dilakukan mengambil sampel sebagai subjek penelitian. Hasil penelitian sampel terhadap populasinya. Jika sampel berbeda dengan karakteristik populasinya, maka semakin besar kekeliruan dalam penelitian. Hal-hal yang dibahas dalam bagian populasi dan sampel adalah 1. Identifikasi dan batas-batas tentang populasi atau subjek penelitian, prosedur dan teknik pengambilan sampel, serta besarnya sampel. 3. Teknik pengumpulan data. Dalam bagian ini diuraikan teknik pengumpulan data yang dikemukakan secara untuk memastikan keabsahan data dengan waktu yang diperlukan dalam pengumpulan data. 4. Instrumen penelitian. Bagian ini mengemukakan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data seperti yang sudah dikemukakan dalam butir sebelumnya. 5. Analisis data. Pada bagian analisis data diuraikan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis. Transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain agar penelitian dapat ditemukan. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan selama
pengumpulan data. D. Analisis perbedaan proposal penelitian kualitatif, kuantitatif, dan pengembangan. Jenis metodologi penelitian dibedakan menjadi 3, yaitu kualitatif, kuantitatif, dan pengembangan. Pada kesempatan ini, kami akan menguraikan perbedaan dari ketiga penelitian tersebut. Di antaranya yaitu dimensi tujuan. 1. Tujuan dari penelitian kuantitatif antara lain yaitu menunjukkan adanya hubungan antara variabel, menguji teori. 2. Tujuan penelitian kualitatif yaitu menemukan hubungan pola yang bersifat interaktif, menemukan teori, memperoleh pemahaman makna. 3. Tujuan penelitian pengembangan yaitu menghasilkan produk, menguji keefektifan suatu produk. Dimensi desain. Desain dari penelitian kualitatif yaitu spesifikasi jelas, rinci, ditentukan secara mantap sejak awal. Desain dari penelitian kualitatif yaitu umum, fleksibel, berkembang, dan mendapatkan konstruksi dari teori pada pengujian teori. 3. Desain dari penelitian pengembangan yaitu memerlukan analisis, melakukan uji produk. C. Dimensi proses. 1. Penelitian pendidikan tidak bisa dipisahkan dari penelitian kuantitatif dan kualitatif karena menunjukkan dua jalur yang berbeda. Dari kedua penelitian ini, proses dari penelitian kuantitatif selalu diawali dengan permasalahan yang jelas dan diuraikan secara empirik dan teoritik. 3. Proses dari penelitian kualitatif tidak diawali dengan permasalahan yang jelas, sehingga peneliti harus melakukan pengamatan secara umum terhadap objek yang diteliti. Secara berulang-ulang, proses penelitian pengembangan diawali dengan potensi yang muncul di lingkungan peneliti. D. Dimensi hasil. 1. Hasil penelitian kuantitatif adalah berupa jawaban, berupa simpulan atas rumusan masalah yang didapat dari pengujian hipotesis yang telah dirumuskan. 2. Hasil penelitian kualitatif tidak hanya menghasilkan data atau informasi yang sulit dicari melalui metode kuantitatif. 3. Hasil penelitian pengembangan adalah berupa produk yang telah teruji dan layak untuk diproduksi secara massal. E. Dimensi manfaat. 1. Manfaat dari penelitian kuantitatif lebih bersifat makro karena hasil dari penelitian atas sampel dapat digeneralisasikan kepada populasi. 2. Manfaat dari penelitian kualitatif lebih bersifat mikro. Hasil dari penelitian hanya bisa berlakukan untuk lingkup yang diteliti. 3. Manfaat dari penelitian pengembangan memiliki sifat sama dengan penelitian kualitatif dan tergantung terhadap cakupan masalah yang sedang diteliti. E. Simpulan. Jenis metode penelitian kuantitatif banyak menggunakan hitungan, statistik, dan tabel dengan kaidah-kaidah tertentu. Penelitian kuantitatif sering digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, baik itu ilmu alam maupun ilmu sosial. Sedangkan penelitian kualitatif menggunakan kata-kata atau deskripsi. Penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Penelitian diharapkan selalu memusatkan perhatian pada kenyataan atau kejadian dalam konteks yang diteliti. Setiap kejadian merupakan suatu yang unik dan berbeda dengan yang lain karena ada perbedaan konteks. Oke, sekian dan terima kasih.